Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Dr. Andes Ponni Harsanti MSc AKT selaku dosen pengampu mata kuliah pengauditan 1. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cahaya Novita, NIM 2021120058 dari kelas 3B Akuntansi yang akan mempresentasikan bab 13, yaitu pemeriksaan biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu penjelasan biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka dimaksudkan sebagai biaya yang telah terjadi, yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Bagian dari biaya dibayar di muka yang akan memberikan manfaat untuk beberapa periode kegiatan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Contoh dari perkiraan-perkiraan yang biasa digolongkan sebagai biaya dibayar di muka adalah sebagai berikut. Yang pertama, premi asuransi atau prepaid insurance. Yang kedua, sewa dibayar di muka untuk masa 1 tahun yang akan datang. Yang ketiga, biaya lain-lain dibayar di muka atau prepaid others, misalnya biaya iklan di radio, televisi yang berdasarkan kontrak, barang-barang untuk promosi, atau hadiah berupa gantungan kunci dan payung. Pajak dibayar di muka. Pajak dibayar di muka diartikan sebagai pajak yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan atau dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga dan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun. Itu untuk pajak penghasilan, atau di akhir bulan itu untuk PPN. Contoh dari pajak dibayar di muka adalah sebagai berikut. Yang pertama, PPh 22 yaitu dari impor barang. Yang kedua, PPh 23 dari bunga, dividen, royalti, dan manajemen fee. Bunga adalah jasa kena pajak, dividen adalah bagian dari laba atau pendapatan, royalti adalah sejumlah uang yang akan diterima seseorang atas karya intelektual miliknya. Manajemen fee adalah biaya manajer untuk mengelola akun investasi seseorang. Yang ketiga ada PPh 25 yaitu setoran masa pajak penghasilan. Yang keempat yaitu PPN masukan atau pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh perusahaan kena pajak pada waktu perusahaan membeli barang atau jasa kena pajak. Yang dimaksud sewa dibayar di muka dalam buku ini adalah sewa operasi. Menurut SAK Etap, biaya pembayaran sewa merupakan beban sewa yang diakui berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa, meskipun pembayaran sewa dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periode. Tujuan pemeriksaan atau audit objektif biaya dan pajak dibayar di muka. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. Jika akuntan publik dapat meyakinkan dirinya bahwa internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka berjalan efektif, maka luasnya pemeriksaan dalam melakukan substantif test dapat dipersempit. Beberapa ciri internal kontrol yang baik atas biaya dan pajak dibayar di muka adalah: yang pertama, setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Yang kedua, setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap, misalnya polis asuransi, perjanjian sewa menyewa, kontrak untuk advertensi, surat setoran pajak atau SSP, faktur pajak penghasilan, bukti pemotongan PPh 23, 22, dan lain-lain. Tujuan pemeriksaan yang kedua yaitu untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Maksudnya adalah auditor harus memeriksa apakah bagian yang belum expired atau mempunyai kegunaan untuk periode yang akan datang tidak dibebankan sebagai biaya, tetapi dicatat sebagai biaya dibayar di muka.
Tujuan yang ketiga yaitu untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan atau dicatat sebagai biaya tahun berjalan. Maksudnya adalah auditor harus memeriksa apakah bagian yang expired atau masa manfaatnya sudah berlalu sudah dibebankan sebagai biaya tahun berjalan. Tujuan pemeriksaan yang keempat yaitu untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti setoran atau pemungutan pajak yang sah dan lengkap sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak akhir periode. Untuk bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak, perusahaan harus mempunyai bukti pendukung PPh yaitu PPh 22, bukti pemungutan dari bank devisa dan piut atau pemberitahuan impor untuk dipakai. Yang kedua PPh 23 itu bukti pemotongan dari perusahaan yang membayar dividen, sewa, royalti, atau bank yang membayar bunga deposito atau jasa giro. PPh 25 yaitu SSP, PPN masukan yaitu faktur pajak dari pengusaha kena pajak. Tujuan pemeriksaan yang kelima yaitu untuk memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak dibayar di muka dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia atau SAK atau ETAP atau IFRS. Biasanya, biaya dibayar di muka yang mempunyai masa manfaat kurang dari atau sama dengan 1 tahun disajikan sebagai aset lancar, sedangkan yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun disajikan sebagai aset tak lancar. Sedangkan pajak dibayar di muka bisa disajikan sebagai aset lancar atau di offset dengan utang pajak yang sejenis atau pajak penghasilan badan atau pajak tambahan nilai. Prosedur pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka yang disarankan. Prosedur pemeriksaan dibagi atas prosedur compliance test dan prosedur substantive test. Pembahasan prosedur pemeriksaan untuk substantive test akan dibagi dalam beberapa bagian, yaitu sewa dibayar di muka, premi asuransi dibayar di muka, biaya advertensi, dan pajak dibayar di muka. Dalam praktiknya, prosedur pemeriksaan yang dibahas di sini harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan yang diaudit. Bagian yang pertama yaitu prosedur pemeriksaan untuk compliance test. Compliance test ini adalah tes ketaatan. Tes terhadap bukti-bukti pembukuan yang mendukung transaksi yang dicatat perusahaan untuk mengetahui apakah setiap transaksi yang terjadi sudah diproses dan dicatat sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen. Yang pertama, prosedur pemeriksaannya yaitu pelajari dan evaluasi internal control atas biaya dan pajak dibayar di muka. Dalam hal ini, internal control questionnaires atau ICQ yang digunakan tercakup dalam ICQ atas pengeluaran kas dan setara kas. Yang pertama, apakah setiap pembayaran yang menyangkut biaya dan pajak dibayar di muka didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap? Yang kedua, apakah pembayaran tersebut diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang? Yang ketiga, apakah bukti setoran pajak, faktur pajak, masukan, bukti pemotongan pajak oleh pihak ketiga difile dengan baik dan rapi? Yang keempat, apakah lease agreement, insurance policy difile dengan baik dan rapi? Yang kedua, lakukan tes transaksi atau compliance test atas biaya dan pajak dibayar di muka. Yang digunakan sebagai sampel biasanya adalah bukti pengeluaran kas dan bank, dan sampel cukup dipilih secara random. Prosedur yang kedua yaitu tarik kesimpulan mengenai internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka. Jika dari tes transaksi auditor tidak menemukan kesalahan, maka auditor bisa menyimpulkan bahwa internal control atas biaya dan pajak dibayar di muka berjalan efektif. Karena itu, substantive test atas perkiraan biaya dan pajak dibayar di muka bisa dipersempit. Contoh kertas kerja pemeriksaan untuk compliance test bisa dilihat di Exhibit 13.1.
Prosedur pemeriksaan substantif tes yang pertama yaitu sewa dibayar di muka atau prepaid rent. Prosedur yang pertama yaitu minta rincian atau schedule prepaid rent per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, cek ketelitian perhitungan matematis. Yang ketiga, cocokkan saldo awal prepaid rent per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca dengan saldo buku besar atau general ledger prepaid rent. Yang keempat, cocokkan saldo awal prepaid rent dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang kelima, lakukan vouching untuk pembayaran prepaid rent di tahun berjalan dan periksa lease agreement atau jika sudah dilakukan di compliance test, refer ke kertas kerja compliance test. Yang keenam, tie-up atau tie-in atau cocokkan total yang dibebankan sebagai biaya sewa ke buku besar biaya sewa. Dalam hal ada biaya sewa yang langsung dibebankan ke perkiraan biaya sewa atau tanpa melalui prepaid rent, jumlah biaya sewa di buku besar akan terlihat lebih besar. Yang ketujuh atau yang terakhir, buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Contoh kertas kerja pemeriksaan sewa dibayar di muka bisa dilihat di Exhibit 13.3. Prosedur pemeriksaan substantif tes yang kedua yaitu ada premi asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance. Prosedur yang pertama yaitu minta rincian prepaid insurance per tanggal laporan posisi keuangan. Yang kedua, cek mathematical asuransi. Yang ketiga, cocokkan saldo prepaid insurance per tanggal laporan posisi keuangan dengan saldo buku besar prepaid insurance. Yang keempat, cocokkan saldo awal prepaid insurance dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang kelima, lakukan vouching untuk pembayaran premi asuransi di tahun berjalan. Perhatikan apakah ada diskon untuk pembayaran tersebut. Yang keenam, periksa polis asuransi dan cocokkan data dalam polis asuransi dengan rincian prepaid insurance. Yang ketujuh, tie-up total yang dibebankan sebagai biaya asuransi ke buku besar biaya asuransi. Yang kedelapan, periksa apakah nilai pertanggungan cukup atau tidak, dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang kesembilan, perhatikan apakah di dalam polis asuransi terdapat bankers clause. Maksudnya, apakah dalam polis asuransi tersebut ada salah satu pasal yang menyebutkan bahwa kalau terjadi klaim karena yang diasuransikan terbakar atau hilang, maka ganti rugi harus dibayarkan kepada ke bank. Yang ke-10 atau terakhir, buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Contoh kertas kerja pemeriksaan premi asuransi dibayar di muka bisa dilihat di Exhibit 13.4. Prosedur pemeriksaan substantif tes yang ketiga yaitu ada prepaid advertising atau biaya advertensi dibayar di muka. Prosedur yang pertama yaitu minta rincian prepaid advertising per tanggal laporan posisi keuangan. Yang kedua, cek footing dan cocokkan saldo akhir prepaid advertising ke buku besar dan saldo awal ke kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang ketiga, periksa bukti pembayaran dan surat perjanjian atau untuk iklan di TV atau radio atau billboard dan bukti pembelian untuk barang-barang souvenir. Yang keempat, periksa kebenaran pembebanan ke biaya untuk barang souvenir harus dilakukan stock of none atau perhitungan fisik pada akhir tahun. Prosedur pemeriksaan substantif tes yang terakhir yaitu ada prepaid taxes atau pajak dibayar di muka. Prosedur yang pertama yaitu minta rincian prepaid taxes per tanggal laporan posisi keuangan atau rincian bisa per jenis pajak atau dicampur. Yang kedua, cek footing dan cocokkan saldonya dengan buku besar. Yang ketiga, untuk pajak penghasilan, bandingkan angka prepaid taxes di rincian dengan SPT PPh badan. Yang keempat, untuk pajak pertambahan nilai atau PPN masukan, dibandingkan angka prepaid taxes di rincian SPT masa atau SPM. Contoh kertas kerja pemeriksaan prepaid taxes bisa dilihat di Exhibit 13.5. Contoh kertas kerja pemeriksaan dengan indeks G1, G2, dan G3 merupakan contoh supporting schedule.
Contoh top schedule bisa dilihat di Exhibit 13.2 dengan indeks G. Di dalam top schedule, biasanya si auditor harus mencantumkan kesimpulan dari hasil pemeriksaan atas perkiraan tersebut. Apakah menurut pendapat auditor, perkiraan tersebut disajikan secara wajar atau tidak? Menurut SAKEPAT IAI 2009-228,87 untuk sewa operasi atau lese mengungkapkan hal-hal berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran sewa yang harus dibayar selama masa sewa. Yang kedua, jumlah pembayaran sewa selama periode berjalan yang diakui sebagai beban sewa. Yang ketiga, jaminan yang berhubungan dengan transaksi sewa. Yang keempat, keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan beserta amortisasinya atau penyusutannya dengan transaksi jual dan sewa balik. Yang kelima, ikatan-ikatan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa. Sedangkan bagi lesor, pembayaran sewa selama tahun berjalan dari lese harus diakui sebagai pendapatan sewa. Pendapatan sewa harus diakui dan diukur berdasarkan metode garis lurus sepanjang masa sewa. Meskipun pembayaran sewa guna usaha mungkin dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periode. Contoh Exhibit 13.1 yaitu contoh kertas kerja compliance test untuk biaya dan pajak dibayar di muka, yaitu terdiri dari pembayaran sewa untuk rumah direksi dengan nomor perkiraan 235 prepaid rent dengan jumlah 60 juta. Yang kedua, perpanjangan sewa gedung kantor jumlahnya 120 juta dengan nomor perkiraan 235 atau prepaid insurance. Yang ketiga, ada premi asuransi untuk mobil direksi dengan jumlah 4.800.000, nomor perkiraannya 236 atau prepaid insurance. Yang keempat, ada premi asuransi untuk gudang dengan jumlah 6 juta, nomor perkiraannya 236 atau prepaid insurance. Yang kelima, ada PPh 25 bulan Juni sebesar 1.500.000 dengan nomor perkiraan 237 atau prepaid tax. Yang keenam, ada pembayaran sewa untuk barang-barang promosi dengan jumlah 10 juta, nomor perkiraannya 238 atau prepaid orders. Yang kedua ada contoh Exhibit 13.2 top schedule prepaid taxes and expenses. Dengan kesimpulan pemeriksaan, berdasarkan prosedur pemeriksaan yang telah dilakukan atas perkiraan-perkiraan prepaid taxes dan expenses, kami tidak menemukan adanya kesalahan pencatatan, sehingga menurut pendapat kami saldo perkiraan prepaid taxes and expenses sudah disajikan secara wajar sesuai dengan SAK, ETAP, atau IFRS. Contoh yang ketiga yaitu Exhibit 13.3 kertas kerja pemeriksaan sewa dibayar di muka dengan saldo awal 30 juta, kemudian dicek mathematical asuransi dengan pembayaran tahun 2010 yaitu 180 juta. Kemudian dibebankan sebagian pada biaya tahun 2015 yaitu sebesar 150 juta. Dicek mathematical asuransi dengan saldo prepaid rent sebesar 60 juta. Yang keempat yaitu ada Exhibit 13.4 kertas kerja pemeriksaan prepaid insurance dengan saldo Januari 2015 sebesar 4 juta, kemudian dicek dengan pembayaran tahun 2002 sebesar 10.800.000, dicek dengan dibebankan sebagai biaya tahun 2015 sebesar 10.200.000, dan dicek dengan saldo prepaid insurance pada akhir tahun 2015 sebesar 4.600.000.
Contoh yang terakhir yaitu Exhibit 13.5 Top Schedule Prepaid Taxes and Expenses PPh 22 yaitu dengan jumlah 4.500.000 yang dibandingkan dengan SPT PPh Badan tahun 2015. Kemudian ada PPh 23 dengan jumlah 4.500.000 dibandingkan dengan SPT PPh Badan tahun 2015. Kemudian dicek dengan PPh 25 sebesar 12.900.000 yang dibandingkan dengan SPT PPh Badan tahun 2015 dan dicek dengan PPN sebesar 500.000 yang dibandingkan dengan SPT PPh Badan tahun 2015 dan saldo per 31 Desember 2015 sebesar 21.900.000 yang dicocokkan dengan saldo buku besar. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari kata maupun penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.